Kali ini kita akan praktikum secara daring mengenai gastrointestinal. Ya, kalau kita lihat di sini, gastrointestinal itu mulai dari mulut sampai anus. Ya, kita mulai dari daerah mulut dulu. Mulut terdiri dari cavum oris dan cavum oris propium dan juga vestibulum oris. Di mana batasnya itu merupakan gigi gerigi dan juga gingiva atau gusi. Di bagian eksternal, ya, di bagian eksternal kalau misalnya kita lihat gigi dan gusi, di bagian eksternal yang meliputi pipi itu masuk dalam vestibulum oris. Sedangkan bagian internal dari gigi ini dari gigi gerigi ini masuk dalam cavum oris propium. Ya, dalam cavum oris propium kita lihat di sini bagian superiornya dibatasi oleh palatum. Palatum itu terdiri dari palatum yang keras yang keras dan palatum yang lunak. Ya, soft palatum. Ya, atau palatum durum, palatum molar. Pada palatum molar ini dapat mobile, terutama pada waktu degurgitasi atau pada waktu kita mengunyah dan juga menelan. Hal itu karena adanya dia bisa mobile, bisa naik ke atas, turun ke bawah, sehingga dia dapat mendorong bolus makanan masuk ke dalam rongga orofaring. Ya. Nah, sedangkan di palatum durum ini untuk mengunyah dan juga melakukan pembolak-balikan. Ya, ini yang keras. Kalau misalnya kelainan pada waktu kelainan kongenital, ya, terjadi kegagalan fusi dari bibir dan langit-langit, itu disebut dengan labiopalatoschisis. Ya, labiopalatoschisis. Kalau misalnya bibirnya saja itu labiosisis, sedangkan kalau misalnya dengan palatum labiopalatoschisis. Nah, palatum ini selain untuk proses pengunyahan, dia juga berperan dalam proses fonasi, pembentukan suku-suku kata. Sehingga kalau misalnya kelainan pada pasien-pasien stroke, nah palatumnya turun, maka fonasi dari huruf-huruf vokal dan konsonan itu tidak jelas, sehingga dia bicaranya tidak jelas. Ya, di dalam proses pengunyahan di dalam mulut, selain dibantu oleh gigi, juga dibantu oleh lidah, di mana lidah ini digerakkan oleh otot-otot intrinsik dan otot-otot ekstrinsik. Kalau kita lihat di sini, otot-otot lidah itu sebagian besar berorigo pada bagian mental atau bagian dagu. Ya, walaupun ada juga yang bagian hyoid. Ini adalah os hyoid. Kita lihat ini bentuknya vertikal ini. Ini merupakan musculus genioglossus. Musculus genioglossus. Sedangkan ini yang menjadi hampir dasar, bukan dasarnya, itu adalah musculus geniohyoid. Nah, dia berikatan dengan os hyoid, geniohyoid. Jadi genu dan hyoid, os hyoid. Dan menjadi dasar, ini adalah dasarnya bagian dasar mulut, ototnya itu adalah
musculus mylohyoid. Musculus mylohyoid. Ya, ya. Kalau kita lihat, balik lagi ke atas. Ini ada soft palatum atau palatum molar. Di sini ada bagian yang menggantung. Ini disebut sebagai uvula. Bagian dari uvula. Dan di bagian pangkal radix dari lidah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah radix lidah. Di sini terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan tonsilla lingualis. Ya. Nanti di bagian radix lidah ini ada. Ini tadi epiglotis ya. Epiglotis. Nah, di sini ada peel off packet atau vallecula epiglotica. Apa fungsinya vallecula epiglotica? Kalau kita mau melakukan pemeriksaan, memasukkan insersi blade dari blade untuk endotracheal tube, maka ujung blade-nya diletakkan di sini, di vallecula epiglotica. Dan di sini juga dikenal sebagai pill pocket. Pill pocket itu maksudnya apa? Sering pada orang-orang yang sulit untuk menelan obat, minum obat, tablet ataupun kapsul, maka sering tersangkut. Nah, sering tersangkut di pill pocket ini. Ya, di pill pocket. Ya. Nah, kalau kita lihat dari lidah, nah di lidah ini ada bermacam-macam tonjolan-tonjolan pada lidah. Kita lihat di linea mediana dulu. Linea mediana. Di linea mediana ini terdapat sulcus medianus dari lidah. Ini adalah sulcus medianus. Sedangkan dari kanan kiri ini adalah sulcus terminalis. Nah, di tengah-tengah pertemuan antara sulcus terminalis kanan dan kiri itu terdapat lubang. Lubang ini disebut dengan foramen caecum. Foramen caecum ini normalnya tertutup, jadi tertutup. Tapi pada waktu zaman embriologi ini merupakan muara dari ductus styroglossus. Ductus styroglossus dari troid ke ke lidah glossus. Nah, tadi kita katakan bahwa terdapat tonjolan-tonjolan. Tonjolan pertama itu yang kita lihat ini adalah papilla fungiformis. Ya, papilla fungiformis. Dan bentuk yang lebih kecil, nah, ini lebih kecil, itu dinamakan papilla filiformis. Nah, di depan dari sulcus terminalis itu terdapat papilla circumvallata. Papilla circumvallata. Ya. Nah, terus yang ini yang tonjolan-tonjolan di belakang, ini di radix radix lidah, tonjolan-tonjolan ini disebut sebagai tonsilla linguinalis. Tonsilla linguinalis ini merupakan limfonodi, di mana bersama tonsilla palatina, tonsilla lingualis, dan tonsilla pharyngeal itu akan membentuk suatu cincin yang disebut dengan cincin Waldeyer. Waldeyer, ring of Waldeyer, kalau misalnya kalian lihat di buku-buku. Cincin Waldeyer ini merupakan limfonodi yang pertama untuk di rongga mulut, terutama di dalam orofaring. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya
tonsilanya ini diambil. Apakah berpengaruh? Tidak begitu berpengaruh. Ya, kalau misalnya terjadi tonsilektomi, ya, pada tonsila palatina kan sering kan orang mengatakan itu ini amandel, penyakit amandel, amandelnya membesar. Amandelnya membesar itu justru dapat memberikan efek negatif, ya, terutama kalau misalnya terjadinya obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Ya, dari penelitian-penelitian dikatakan bahwa kalau misalnya terjadinya OSAS pada anak-anak itu akan menyebabkan anak-anak itu tidak lelap dalam tidurnya, walaupun dia mengorok. Ya, mengorok itu bukan berarti itu tidurnya lelap, tapi membuktikan bahwa itu terjadinya sumbatan aliran nafas. Pada waktu ngorok terjadi sumbatan aliran nafas sehingga oksigen yang harusnya masuk itu tidak mencukupi. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak tersebut sering merasa tidak segar pada waktu pagi hari, waktu bangun pagi hari. Ya, konsentrasinya menurun dan juga mengantuk pada waktu di kelas. Ya, mengantuk pada waktu di kelas. Ya, sehingga efeknya apa? Efeknya mengakibatkan prestasi belajarnya akan menurun. Nah, setelah tonsilektomi, hasilnya justru memberikan dampak yang cukup signifikan, yaitu dengan peningkatan performa dalam belajar dan prestasinya meningkat dan peningkatan konsentrasi. Ya, nah, tuh. Jadi tadi ring of Waldeyer. Nah, apa fungsi dari papila-papila tadi? Papila-papila tadi, papila filiformis itu jumlahnya banyak dan bentuknya langsing, seperti benang-benang. Ya, papila filiformis ini tidak mengandung kuncup kecap. Ya, tidak mengandung kuncup kecap karena sebenarnya papila-papila tersebut berfungsi untuk taktil, mekanik, dan juga untuk kuncup kecap. Papila fungiformis, ya, bentuknya seperti jamur, terdiri atas tangkai langsing dan bagian atas melebar mirip topi. Nah, papila fungiformis memiliki kuncup kecap pada permukaan dorsal bagian atasnya yang mirip topi. Sedangkan papila falata, itu terletak di sepanjang bagian posterolateral lidah. Posterolateral lidah, ya, di sini. Papila ini tampak seperti alur vertikal dan mempunyai kuncup kecap yang fungsional pada neonatus. Ya, nah, sedangkan papila circumvallata ini jumlahnya mungkin sekitar 8 sampai 12 buah, ya, terletak tepat di anterior dari sulcus terminalis yang bentuknya seperti huruf V ini. Nah, ini circumvallata. Papila ini merupakan pada dasar paritnya ini mengandung papila ini mengandung kuncup kecap. Jadi yang tidak mengandung kuncup kecap itu hanya papila filiformis. Ya, kalau kita lihat di sini lidah tadi kan papila ini fungiformis, ya, bentuknya papil-papil kecil itu filiformis, pinggir-pinggir ini adalah foliata, circumvallata. Terus kita lihat di sini ada uvula. Ini ada uvula. Nah, di sini ada lipatan. Lipatan pertama, lipatan kedua. Lipatan ke belakangnya itu ada ini. Nah, lipatan pertama ini adalah arcus palatoglossus.
ya, arcus palatoglossus. Sedangkan yang belakang ini adalah arcus palatopharyngeus. Ya, arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Kalau kita lihat ini, arcus palatopharyngeus. Di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus ini terdapat tonsilla palatina. Ya, tonsilla palatina. Nanti setelah masuk ke bagian dorsal cavum oris proprium, maka bolus akan didorong ke belakang ke daerah orofaring. Dari orofaring nanti diarahkan, epiglotis akan menutup. Ini epiglotis menutup, ini karena ini nanti akan masuk ke trakea. Epiglotis akan ditutup dan diarahkan ke esofagus. Diarahkan ke esofagus. Nah, kalau kita lihat skemanya, makanan ditelan, didorong ke bagian orofaring, ya, epiglotis akan menutup. Epiglotis menutup, maka bolus akan diteruskan ke esofagus. Apa yang terjadi pada waktu kalau misalnya kita makan sambil berbicara? Pada waktu berbicara, epiglotis ini akan terbuka. Sehingga apa? Makanan akan masuk dan kita akan tersedak. Pada saat tersedak, nanti ada refleks batuk yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan makanan. Nah, tuh. Terus pada waktu refleks muntah juga seperti itu. Ini akan menutup. Tapi pada refleks muntah, ini kita lihat, ini ada koane. Ya, di daerah nasofaring. Bisa saja terjadi muntah, ya, refluksnya bukan hanya ke orofaring saja, tapi ke nasofaring, habis itu masuk ke hidung, nah keluarlah makanan dari hidung. Jadi kan pernah kan, sewaktu-waktu kalau misalnya muntah hebat, itu sampai keluar dari hidung. Nggak usah takut. Karena memang ada di sini koane ini tidak tertutup. Ya, dia merupakan lubang bebas lewat, sehingga kalau misalnya ada reflux, ya, jadi pada waktu muntah, reflux dengan tenaga yang cukup besar sehingga dia bisa sampai ke nasofaring, koane, dan masuk ke hidung. Keluarlah dari hidung. Ya, tuh. Ya. Selanjutnya kita ke dinding perut. Di dinding perut itu kita lihat pertama dilapisi oleh fascia superficialis. Selanjutnya dari fascia superficialis itu ada lapisan dangkal nanti dari camper, fascia camper yang terdiri dari jaringan lemak. Ya, selanjutnya fascia scarpa. Ya, fascia scarpa. Nah, fascia scarpa ini merupakan suatu lapisan fibrosa yang biasanya digunakan untuk menahan jahitan operasi. Jahitan untuk operasi. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau yang ini bukan fascia scarpa, tapi ini merupakan bagian anterior atau lamina anterior. Lamina anterior dari vagina musculus recti. Lamina anterior vagina musculus recti ini disusun oleh aponeurosis dari musculus obliquus externus, internus, dan transversus. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada musculus obliquus. Nah, musculus obliquus externus. Ya, ini. Musculus obliquus externus ini melekat dari tepi inferior iga ke 5 sampai ke 12 dan melintas serong ke arah inferomedial, dari infero ke
ke medial. Jadi bentuknya seperti huruf V nanti, ya, interomedial. Nah, nanti dia berinsersi pada crista iliaca, tuberculum pubicum, dan crista pubis. Ya. Nah, selanjutnya di bagian tengah itu adalah terdapat musculus rectus abdominis. Dan kadangkala ini kita dapatkan di bagian bawahnya nih musculus pyramidalis. Ya, musculus pyramidalis. Nah, melekatnya di mana musculus rectus abdominis ini? Dari cartilago costa 5 sampai 7, processus sipoideus dan berinsersi di crista pubis. Ya, di crista pubis. Nah, bagaimana kalau misalnya yang lamina anterior vagina musculi recti, ya, lamina anterior vagina musculi recti ini, kalau misalnya 2/3 di atas, bagian depannya itu terdiri dari aponeurosis dari musculus obliquus externus dan musculus obliquus internus. Ya. Nah, kalau kita buka vagina musculi recti ini, nanti kita akan temukan intersection tendon. Ya. Intersection tendon ini akan membagi beberapa segmen, superior, medial, dan inferior dari musculus rectus abdominis. Nah, lipatan atau bagian intersection tendon inilah kalau misalnya kita latih, nanti dia akan memisahkan antara bagian superior, media maupun inferiornya, sehingga nanti akan berbentuk seperti kotak-kotak. Kalau misalnya orang awam dikatakan six pack, ya, six pack, atau roti sobek, ya, roti sobek. Kalau itu tidak dilatih, melentung, maka akan terbentuk menjadi roti O atau roti boy. Ya, tuh. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya kita buka dari musculus rectus abdominis, terdapat ini bagian belakang. Bagian belakang, lapisan belakang dari pembungkus dari musculus rectus abdominis disebut lamina posterior vagina musculus recti, musculi recti. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini setelah musculus obliquus externusnya kita buka, maka kita lihat di sini ada musculus obliquus internus abdominis, di mana origonya itu berasal dari fascia thoracodorsal, crista iliaca, dan ligamentum inguinalis, dan berinsersio di tepi bawah iga 10 sampai 12, linea alba dan crista pubis. Ya, crista pubis. Nah, oleh karena itu kita lihat dia arahnya seperti huruf A ya. Nah, apa perannya? Musculus obliquus externus tadi, musculus obliquus externus perannya itu adalah menekan perut dan rotasi kolumna vertebralis. Ya. Sama dengan obliquus internus. Nah, kalau yang transversus, dia fungsinya hanya menekan perut. Sedangkan musculus rectus abdominis fleksi, nah, bukan rotasi, tapi fleksi dari kolumna vertebralis dan menekan perut. Ya. Nah, di bagian tengah dari abdomen ini ada namanya linea alba. Linea alba ini merupakan bagian yang sedikit vaskularisasinya
Oleh karena itu, ini paling disukai untuk melakukan misalnya laparatomi, eksplorasi, dilakukan pembedahan melalui midline, ya, midline. Ya. Selanjutnya, ya, selanjutnya ini vagina musculoerecti yang lamina posterior. Terus kita lihat di sini, ini bentuknya ada yang tipis, ya, ada yang putih, ada yang tipis, langsung berwarna. Nah, ini yang disebut dengan linea arcuata. Ya, linea arcuata ini merupakan aponeurosis dari otot lateral fluid yang merupakan yang melintas di sebelah anterior terhadap musculus rectus abdominis. Jadi, ini merupakan batas. Kalau misalnya kalian lihat lagi di teorinya, ada 2/3 atas 1/3 bawah penutup dari vagina musculoerecti. Dan ini linea arcuata merupakan bagian yang paling bawah posterior dari penutup dari lamina posterior vagina musculus recti abdominis, ya. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya, 2/3 atas dan 2/3 bawah. Kalau misalnya kita lihat di bagian superior dan inferior dari linea arcuata, di superiornya itu di bagian di bagian inferior, bagian lamina posterior itu 2/3 atas itu terdiri dari lamina aponeurosis dari musculus obliquus internus dan juga musculus transversus. Sedangkan setelah ini linea arcuata itu langsung ditutupi oleh peritoneum. Ya, langsung ditutup oleh peritoneum. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita lihat ada juga di sini ada annulus inguinalis. Annulus inguinalis superficialis, di mana ini pada laki-laki akan dilewati oleh funiculus spermaticus. Nah, funiculus spermaticus ini akan masuk melalui annulus inguinalis yang profundus, masuk ke canalis inguinalis, keluar melalui annulus inguinalis superficialis dan masuk ke kantong skrotum. Nah, canalis inguinalis dilewati oleh funiculus spermaticus. Tapi pada wanita, canalis inguinalis itu nanti akan dilewati oleh ligamentum teres uteri. Ya, oleh karena itu pada waktu saat mau melahirkan, ligamentum teres uteri ini akan terkontraksi sehingga akan mengakibatkan rasa tegang dan kencang pada daerah inguinal. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat apa fungsi secara klinis dari kita mengetahui adanya annulus inguinalis profundus maupun yang superficialis. Hubungannya dengan hernia inguinalis. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini merupakan peritoneum parietal, ya, peritoneum visceral. Nah, ini tadi yang linea arcuata. Terus kita lihat juga pada bagian posterior, ya, ada yang namanya trigonum Hasselbalch. Trigonum Hasselbalch ini merupakan locus minoris resistant untuk terjadinya hernia indirect, ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah trigonum Hasselbalch, ya. Trigonum
Hasselbalch. Trigonum Hasselbalch ini batas-batasnya, batas medial dari Trigonum Hasselbalch adalah tepi lateral dari musculus rectus abdominis. Batas lateral adalah arteri dan vena epigastrika inferior. Dan batas inferiornya itu adalah annulus inguinalis. Canalis inguinalis, ya, canalis inguinalis. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan annulus inguinalis yang superficialis atau medialis. Nah, untuk hernia inguinalis itu ada dua, ya. Ada dua tipe, direct maupun indirect. Nah, hernia indirect ini adalah hernia yang paling sering terjadi pada laki-laki. Hernia indirect ini merupakan suatu proses herniasi atau penonjolan dari organ abdomen yang nanti akan mendorong peritoneum, saccus peritoneum, masuk ke canalis inguinalis melalui annulus inguinalis yang profundus. Melalui annulus inguinalis profundus, nanti masuk ke dalam canalis inguinalis, terus keluar melalui annulus inguinalis yang superficialis. Nah, kalau pada laki-laki, nanti dia akan bisa masuk ke dalam skrotum. Sedangkan kalau pada wanita, bisa sampai ke labium maius. Ya, ke labium maius. Nah, canalis inguinalis ini kalau pada pria itu tadi dilewatin oleh funiculus spermaticus. Sedangkan kalau pada wanita itu dilalui oleh ligamentum teres uteri. Ya, ligamentum teres uteri. Itu hernia inguinalis indirect. Ada reponibel, ada irreponibel. Kalau dia masuk, misalnya herniasi, terus beberapa saat kemudian atau 1 hari kemudian nanti dia masuk lagi, hilang hernianya, itu namanya hernia inguinalis indirect, ya. Indirect reponibel. Tapi kalau sudah terjerat terus tidak balik-balik lagi, itu namanya irreponibel. Ya. Jadi kalau misalnya sampai skrotum, tahu itu adalah hernia dari usus, bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan auskultasi. Pada fase awal biasanya kita bisa mendengar adanya bising usus, adanya borborygmus. Terus kita lakukan transiluminasi dengan cara disenter. Disenter lihat warnanya lebih gelap, ya, dibandingkan bagian yang kanan maupun yang kiri, karena antara kanan dan kiri itu kan ada sekatnya. Jadi bisa kita lihat apakah itu cairan ataukah memang herniasi dari organ abdomen. Nah, sedangkan yang direct inguinal itu melalui Trigonum Hasselbalch. Trigonum Hasselbalch, saya ulangi lagi. Batas medialnya tepi lateral dari musculus rectus abdominis. Batas lateralnya adalah arteri epigastrika inferior, dan batas bawahnya, inferiornya adalah ligamentum inguinalis ataupun juga canalis inguinalis juga, ya, benar.
melalui apa namanya yang batas inferiornya. Nah, hernia tipe ini tidak melakukan crossing transversum, crossing berbentuk transvers seperti melalui kanalis inguinalis, tapi dia langsung ya, langsung menembus, terus nanti dia peritoneumnya akan bisa masuk ke skrotum ya. Tapi ini jarang yang indirect ya. Jarang di indirect. Nah, ada juga kalau misalnya terjadi hernia femoralis. Hernia femoralis ini melalui kanalis femoralis masuk ke trigonum femoralis ya, masuk ke apa namanya, trigonum femoralis. Nah, hernia femoralis ini lebih sering pada wanita dibandingkan pada pria. Mengapa? Karena wanita biasanya memiliki pelvis yang lebih lebar dibandingkan dengan pria, ya, dibandingkan dengan pria. Nah, dia masuk ke trigonum femoralis. Apa saja apa namanya, batas-batasnya bisa dilihat di kuliah saya, dan juga apa isi dari trigonum bisa dilihat di sana. Oke. Nah, selanjutnya pada saat kita buka dinding abdomen, kita akan temukan ini jaringan seperti jaringan-jaringan lemak. Apa ini? Ini yang disebut dengan omentum. Omentum maius ya. Omentum. Apa fungsinya? Fungsinya masih belum jelas, tapi diduga itu sebagai pertahanan tubuh, sama pertahanan pada saluran cerna ya, yang dimana nanti dia akan membantu dalam melokalisir terjadinya misalnya infeksi maupun terjadinya namanya perforasi. Jadi kalau misalnya ada perforasi usus, maka nanti akan lengket dan akan melokalisir dari terjadinya infeksi maupun perforasi yang ada di usus. Ya. Ada juga penelitian yang membuktikan bahwa menunjukkan bahwa ada peran sebagai stem cell. Jadi kalau misalnya ditanam di omentumnya ini ditanam di sel sel pankreas, dia nanti akan berkembang menjadi sel pankreas. Ya. Jadi bisa untuk menambal usus, maka nanti dia akan menjadi usus ya. Jadi ada hal yang menunjukkan bahwa momentum ini juga berperan sebagai stem cell selain untuk melokalisir dari terjadinya infeksi maupun perforasi. Ya. Nah, omentum ini mulai dari curvatura mayor sampai ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini, kita buka omentumnya. Di sini kita lihat di bawah gaster itu terdapat intestinum crassum yang disebut sebagai kolon transversum. Sebagian besar ini di bagian umbilikus itu terdiri dari intestinum tenue. Intestinum tenue terdiri dari ileum dan ileum. Ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah kolon transversum, di mana kolon transversum ini masuk dalam organ intraperitoneal, sehingga penggantungnya disebut sebagai ini adalah mesokolon. Dan ini intestinum tenue ya. Di intestinum tenue ini
dia diliputi juga oleh peritoneum, dan peritoneum menjadi penggantung yang disebut dengan mesenterium. Kalau di kolon itu namanya mesokolon, sedangkan pada intestinum tenue itu namanya mesenterium. Ya. Terus kita lihat ini adalah hepar. Nah, hepar nanti kita lihat ada gambaran yang lebih jelas di bagian profunda dari hepar dan gaster. Di sini nanti ada ligamentum hepatoduodenalis. Ya, ini merupakan tempat lewatnya yang disebut dengan foramen epiploicum Winslow, di mana foramen epiploicum Winslow ini akan menghubungkan antara greater sac dan lesser sac. Nah, ini kalau misalnya kita lihat. Jadi di sini bisa kita lihat ini gallbladder atau vesica velea. Ini adalah ligamentum hepatoduodenalis. Ya. Ligamentum hepatoduodenalis, di belakang dari ligamentum hepatoduodenalis, inilah yang disebut dengan foramen epiploicum Winslow. Di daerah depan curvatura minor, ini akan ditutupi oleh omentum minus. Dan ruangan yang ada di profundanya itu merupakan lesser sac. Hubungan antara greater sac, sacus mayor, dan sacus minor ini melalui foramen epiploicum Winslow. Ya. Nah, ini juga kita lihat ada gaster, ya, gaster dan kolon. Nah, ini adalah ligamentum gastrocolica. Ya, ligamentum gastrocolica, gaster dan kolon. Ya, selanjutnya kita ke gaster. Ya, gaster kita lihat di sini ada fundus, corpus, antrum, dan pylorus. Ya, nah di gaster itu di bagian internalnya terdapat rugae, ya, rugae, di mana ada namanya kanal gastrik, gastric kanal, dan rugae gastrik. Nah, gastrik kanal pada kurvatura minor ini mengarahkan cairan untuk menuju pylorus. Jadi saluran langsung dari cairan itu melalui gastric kanal. Atau ada juga buku yang menyebutkan sebagai Magenstrasse Waldayer. Magenstrasse Waldayer. Nah, sedangkan ini rugae gastrik, ya, ini mengapa bentuknya seperti berlipat-lipat? Ini fungsinya untuk melakukan perluasan. Jadi dengan bila ada makanan, jadi dia akan memungkinkan untuk memperluas permukaan, ya. Nah, pada gastrik ini terjadi beberapa proses, ya, beberapa proses yang berperan dalam penyerapan makanan maupun penyimpanan dan penggilingan. Hal ini tidak lain kalau misalnya untuk penggilingan, terus peristaltik itu dipengaruhi oleh 3 lapisan otot. Ya, lapisan otot dari gaster. Ya, kita lihat di sini ada fundus. Fundus ini merupakan tempat gas, ya. Gas. Nanti kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya pada waktu pemeriksaan itu ada gas pada daerah fundus. Selain itu di daerah, kalau misalnya kita lihat
di bagian ini terdapat incisura, ya. Incisura di antara gas esofagus dan bagian fundus yang disebut sebagai cardiac notch. Sedangkan pada bagian dekat pilorus ini yang disebut dengan angular notch, ya. Nah, pada bagian dari pilorus terdapat bagian yang melebar yang disebut dengan antrum pilorus, ya. Ini antrum pilorus. Nah, di bagian distal dari lambung itu terdapat ini tadi. Terdapat sphincter yang disebut dengan sphincter pilorus. Sphincter pilorus ini merupakan sphincter yang membatasi bagian dari gaster ke duodenum. Ya, ke duodenum. Nah, ya, apa fungsi-fungsi dari lambung tadi? Ya, salah satunya menghasilkan HCl, di mana HCl itu juga berfungsi untuk mencerna makanan. Selain itu, juga dia berfungsi untuk melakukan pertahanan melalui membunuh kuman-kuman yang tidak tahan asam, ya, tidak tahan asam. Nah, ya, selanjutnya kita ke duodenum. Kalau kalian lihat ini gaster, bagian antrum pilorus, sphincter pilorus. Nah, ini adalah duodenum. Pada duodenum, kita lihat ini ada tonjolan. Tonjolan pada duodenum, terutama duodenum pars descendens atau segmen kedua dari duodenum, itu terdapat tonjolan yang disebut dengan papilla duodenalis mayor. Ya. Pada papilla duodenalis mayor ini terdapat sphincter yang disebut dengan sphincter OD. Ya. Papilla duodenalis mayor ini merupakan muara dari ductus choledocus dan juga ductus pancreaticus. Ya. Ductus choledocus dan ductus pancreaticus. Kalau tonjolan ini papilla duodenalis mayor atau disebut dengan ampulla Vater. Ampulla Vater. Ya. Nah, bagian-bagian dari duodenum itu terdiri dari 4 bagian: pars superior, descendant, pars horizontalis, pars ascendant. Nanti di bagian flexura antara duodenum dan yeyunum itu terdapat suatu otot yang disebut sebagai musculus atau ligamentum of Treitz. Ligamentum Treitz itu merupakan batas antara saluran cerna atas dan saluran cerna bawah. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan ini merupakan yeyunum dan ileum. Kita bisa membedakan bagaimana yeyunum dan ileum itu berdasarkan fasa yang berada pada mesenterium. Kita lihat di sini. Ini dia berundak-undak.
ya, berundak-undak. Ya, sedangkan ini satu undak, habis itu ini. Nah, bisa lihat kan ini panjang-panjang. Nah, yang panjang ini adalah pasa rekta, yang melingkar ini adalah arkade. Pada ilium, arkadenya lebih banyak. Dan fasa rektanya pendek, hanya pendek. Sedangkan pada ilium itu fasa rektanya panjang, yeyunum, fasa rektanya panjang, arkadenya sedikit. Nah, kalau kita lihat bagaimana di bagian dalam plica circularisnya. Kita lihat plica circularis pada Iono itu ionum itu lebih banyak, sedangkan ilium itu sedikit. Mengapa? Karena biasanya proses penyerapan, terutama cairan, itu banyak di daerah ilium. Kalau makanan itu pada masih daerah ionum. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat untuk memperluas permukaannya lebih besar mana? Lebih besar masih pada ionum. Kalau di sini sudah semi solid. Nah, selanjutnya pada bagian ilium terminalis, ya, nanti dia akan masuk ke dalam cecum. Ini adalah cecum. Di sini dapat tonjolan yang berupa katup yang disebut valvula ileocecalis. Valvula ileocecalis ini sering terjadi intussusepsi. Ya. Nah, beberapa keadaan patologis yang sering terjadi, terutama pada organ-organ yang retroperitoneal seperti kolon ascendens, kolon descendens maupun sigmoid, itu adalah terpuntir. Kalau kita lihat ini cecum, ini terpuntir, yang disebut dengan volvulus. Usus yang terpuntir, ya, kalau misalnya kita lihat, terpuntirnya usus akan mengakibatkan adanya obstruksi. Ya, mengakibatkan adanya obstruksi. Kalau kita lihat di sini kan, melalui kontras, nah, kolon sigmoid, ya, ascendant, descendant, transversum. Nah, di kolon ascendantnya ini dia tidak masuk kontrasnya. Ya. Jadi ini yang disebut dengan keadaan volvulus, usus terpuntir. Ada yang tadi saya katakan intussusepsi. Jadi ilium masuk ke dalam cecum. Masuk ke dalam cecum. Ya. Ini yang disebut dengan intussusepsi. Kalau kita lihat, kalau misalnya baru awal melalui USG, tandanya itu adalah adanya, katanya ada target sign atau donut sign pada saat USG. Donut sign atau target sign. Kalau target sign kan kayak kalian mau memanah itu kan ada lingkaran-lingkarannya. Nah, itulah yang disebut dengan target sign. Tapi ada yang mengatakan juga seperti donut sign. Ya. Nah, kita lihat kalau misalnya secara anatomis, setelah kolon ascendant, descendant, terus ada melebar. Ini adalah kolon sigmoid. Apa fungsinya kolon sigmoid? Untuk menyimpan feses, ya, sebelum dikeluarkan. Nah, itu nanti rektum dan anus. Nah, kolon sigmoid juga rentan untuk terjadinya volvulus atau terpuntir. Selanjutnya kita ke hepar. Hepar sebagian besar terletak pada daerah hipokondriaka dekstra dan daerah epigastrik.
epigastrik. Nah, struktur hepar terdiri dari berbagai lobus, ya. Kalau kita lihat di sini ada lobus yang paling besar, yaitu lobus dextra. Ini lobus dextra dan lobus sinistra. Ya. Selain itu, ada juga secara fungsional yang disebut dengan lobus dextra, sinistra, ya. Lobus dextra, sinistra, caudatus, dan quadratus. Di mana lobus quadratus ini dekat dengan melekatnya atau menempelnya vesika velea. Nah, pada daerah posterior lobus dextra ini terdapat daerah yang tidak diliputi oleh peritoneum. Ya. Dan ini merupakan daerah yang bebas, yang disebut sebagai daerah area nuda hepatis atau bare area. Area nuda hepatis ataupun bare area. Ya. Nah, di sini kita dapat lihat beberapa bangunan. Di antaranya ini adalah vesika velea. Selanjutnya ini saluran dari vesika velea yang disebut dengan ductus cysticus. Ductus cysticus. Sedangkan saluran yang berasal dari hepar disebut dengan ductus hepaticus. Ductus hepaticus dan ductus cysticus akan bergabung yang disebut dengan ductus choledocus. Ya, ductus choledocus. Ductus choledocus, ya, arteri hepatica propria, ya, ini arterinya, arteri hepatica propria, dan vena porta, ini vena porta yang besar, inilah yang disebut dengan trias porta. Apa tadi trias porta? Terdiri dari ductus hepaticus, vena porta, arteri hepatica propria, yang disebut dengan trias porta. Kalau ini merupakan vena cava inferior. Ya, vena cava inferior, terus ligamentum teres hepatis, terus appendix fibrosa, ya, terus selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa impresio atau penekanan dari organ yang ada di bagian posterior hepar, yaitu kalau yang di kanan ini kita lihat dengan jelas. Ini merupakan tekanan dari renal, ya, renal atau ginjal dextra. Dan di bawah ini merupakan impresio bagian kolon transversum atau impresio colica. Nah, di bagian sinistra ini terdapat besar, ini merupakan penekanan dari gaster yang disebut dengan impresio gastrika.
Ya, kita lihat tadi impressio renalis, impressio colica, impressio gastrica. Ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi ini terdiri dari fundus dari vesica velea, ya, dan ini neck kolum dari vesica velea. Nanti ini ke ductus cysticus, ya. Nah, muara ini kalau misalnya kita lihat ini adalah pankreas. Muara dari ini ductus pancreaticus mayor dan ductus choledocus, ya. Ini nanti akan masuk ke papilla duodenalis mayor. Di papilla duodenalis mayor ini nanti terdapat sphincter yang disebut dengan sphincter Oddi. Sedangkan ini aksesorius. Jadi ductus pancreaticus accessorius itu nanti akan masuk, akan bermuara ke tetap duodenum pars descendens. Dia akan bermuara pada ductus pancreaticus minor. Di buku sering dikatakan kalau yang mayor itu ductus pancreaticus mayor dari Santorini, sedangkan yang minor, ductus pancreaticus minor, itu yang disebut dengan ductus pancreaticus minor dari Wirsungi. Ya. Selanjutnya kita ke perdarahan. Teorinya nanti kalian bisa baca atau bisa lihat di slide saya sebelumnya. Nah, kita akan bicara tentang cabang-cabang. Yang mana sih namanya truncus celiacus itu? Kalau kita lihat di sini, ini saya ganti warna dulu. Nah, ini merupakan truncus celiacus. Dari truncus celiacus, terus nanti kita lihat di sini juga ada, ini merupakan cabang dari arteri mesentrika superior, di mana arteri mesentrika superior ini akan bercabang, ya, akan bercabang menjadi terutama nanti dia ke arteri colica media. Kalau kita lihat di sini, ini arteri mesentrika superior. Nah, ini cabang ini merupakan arteri colica media. Selanjutnya, dia juga bercabang ke arteri iliocolica. Ini ilium, ini colon cecum iliocolica, ya, iliocolica. Ini cabang besar juga, itu merupakan arteri ilialis, dan kalau kalian lihat ini vasa recta panjang-panjang, ya kan, panjang-panjang, ini arteri ieunalis, ini iunum. Ya. Dia mempercabangkan arteri mesentrika superior ini iliocolica dextra, iliocolica dextra, ini iliocolica dextra, ya, colica media, iliocolica, ilialis, ieunalis, ya. Nah, kalau kalian lihat di pinggir sini, ini merupakan arteri renalis. Jangan terkecoh ya. Ini ren, ini arteri renalis. Nah, kalau kita lihat ini apa tadi? Ini merupakan bagian dari iunum, yaitu iunum pars horizontalis, ya, nanti. Nah, karena dia di depan, jadi kalau misalnya sewaktu-waktu bisa saja sindroma arteri mesentrika superior ini
mengakibatkan penekanan pada duodenum sehingga menyebabkan obstruksi. Ya, selanjutnya yang penting di sini kita lihat ini tadi ini merupakan cabang dari aorta abdominalis. Ini merupakan, saya ganti dulu. Ini merupakan arteri mesentrika superior. Ini tadi ilionalis, ilialis, iliokolika, dan ini kolika media ke atas. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, nah, kalau ini kita lihat cabang dari ini arteri mesentrika superior, dan ini truncus soleacus. Nah, cabang-cabang dari truncus soleacus kita lihat cabang ke atas, ini ada cabang ke atas. Nah, cabang ke atas ini merupakan gastrika sinistra, ya. Sedangkan cabang yang besar ini merupakan cabang ke lien. Nah, cabang ke lien. Kalau cabang ke kiri besar itu cabang ke lien. Terus kita lihat ini hepatic communis, ke kanan itu hepatic communis. Terus ada yang turun ke bawah. Kalau turun ke bawah itu merupakan arteri gastroduodenalis. Hepatic communis nanti akan bercabang menjadi gastroduodenalis dan juga hepatic propia. Hepatic propia akan bercabang menjadi dextra dan sinistra. Hepatika propia dextra dan hepatika propia sinistra. Ya. Nah, kalau kita lihat yang bawah ini merupakan arteri mesentrika inferior. Arteri mesentrika inferior itu nanti akan mempercabangi arteri kolika sinistra, ya, arteri kolika sinistra. Selanjutnya yang ke bawah dia ini akan membentuk arteri sigmoidalis, ya, arteri sigmoidalis. Kalau kita lihat ini sigmoidnya, ini arteri sigmoidalis. Nah, selanjutnya di kolika sinistra ini, ya, yang merupakan cabang dari mesentrika inferior nanti akan beranastomose dengan cabang dari arteri mesentrika superior, ya, yaitu arteri kolika media. Arteri kolika media dan arteri kolika sinistra ini nanti akan membentuk anastomosis Riolani, ya, Riolani anastomosis yang terdiri dari arteri kolika sinistra dan arteri kolika media. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ya, kita lihat ini cabang-cabangnya. Ini merupakan cabang dari arteri kolika media, ya, ini adalah cabang dari arteri kolika media. Ya. Kalau misalnya kita lihat ini adalah arteri mesentrika superior, ya, arteri mesentrika superior. Balik lagi kita lihat ini iliokolika, arteri iliokolika, ya.
dan ini merupakan arteri ilialis. Ya, lihat arahnya ilialis. Kalau misalnya bentuknya seperti ini kan berarti dia ke ienum. Kalau kita lihat kebesarannya, ini ienalis, ini ilialis, ya. Nah, ini kolika media. Nah, kalau kita ya, ini kita review lagi. Truncus soleacus ini ke atas ini merupakan arteri gastrika sinistra. Terus cabang ke kiri yang besar arteri lienalis, yang kanan itu arteri hepatica communis. Hepatica communis nanti bercabang menjadi gastromentalis, ya. Selanjutnya hepatica propia. Hepatica propia nanti akan bercabang ini menjadi gastrika dextra. Dan juga hepatica propia dextra maupun sinistra. Sedangkan dua yang ke atas ini ke esofagus, arteri esofagus, dan yang ke samping ini ke pren atau diafragma inferior. Arteri diafragma inferior. Teorinya kalian bisa baca lagi atau bisa dengarkan di video saya kuliah. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin didiskusikan.